Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para guru dan orang tua hebat pejuang masa depan. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penjelasan hasil psikotes ya, yang dilaksanakan di sekolah. Dan tentunya kita sepakat bahwa yang namanya kesuksesan bukan hanya sukses akademik, akan tetapi juga ada sukses bakat. Ibu dan Bapak sekalian, kita sepakat juga bahwa ada loh beberapa orang ya di dunia ini yang dia secara akademik sukses dan secara bakat juga sukses. Tentunya kita sepakat banyak orang-orang seperti ini. Lalu selanjutnya kita juga sepakat ada loh orang yang dibilang secara akademik sukses, akan tetapi secara bakat mungkin tidak sukses. Ada yang seperti ini? Ada tentunya. Lalu selanjutnya ada yang secara akademik tidak sukses, secara bakat juga sukses, secara bakat bahkan dibilang sukses. Ada pula yang terakhir yaitu dia secara akademik tidak sukses dan secara bakat tidak sukses. Dan tentunya kita tidak berharap bahwa kita seperti itu dan kita tidak berharap dan kita berharap bahwa anak-anak kita, anak-anak didik kita bisa sukses secara akademik dan sukses secara bakat. Kita tidak berharap mereka itu tidak sukses secara akademik dan tidak sukses secara bakat. Tentunya ini yang sangat kita hindari, Ibu dan Bapak. Nah, dan selanjutnya, konon katanya ini adalah orang-orang yang bisa dikatakan mereka itu sukses secara akademik dan sukses juga secara bakat. Ibu dan Bapak tahu ini siapa? Ya, tentunya kita semuanya sudah mengenal bahwa beliau adalah seorang artis, ya, artis terkenal, seorang penyanyi, dan bahkan sekarang pengusaha, dan beliau pun memiliki latar belakang sebagai seorang dokter, ya. Bisa dikatakan beliau sukses secara akademik dan sukses secara bakat. Begitupun ini seorang dokter, ya, Lula Kamal, lalu ada Purwacaraka, dan ini siapa Ibu dan Bapak? Nikta Gina, ya. Dan tentunya masih banyak lagi orang-orang yang lain, orang lain yang bisa dikatakan sukses secara akademik dan sukses secara bakat. Baik, untuk selanjutnya, konon katanya ini adalah orang-orang yang tidak sukses secara akademik dan tidak sukses secara bakat. Bapak dan Ibu tahu ini siapa? Ya, tentunya kita semuanya sepakat bahwa beliau adalah seorang entertainer, ya. Siapa Ibu dan Bapak? Ya, tepat sekali. Beliau adalah Tukul Arwana. Ya, beliau sendiri yang menyatakan bahwa saya itu adalah orang deso, wong deso rezeki kota, gitu ya. Tidak sukses secara akademik, akan tetapi sukses secara bakat. Nah, selanjutnya, Ibu dan Bapak bisa tahu ini semua yang saya tayangkan siapa? Ya, saya yakin semua tahu ini ada pencipta Apple, ada pencipta Microsoft Office juga, ya. Ini ada Bob Sadino juga, dan ini ada seorang presenter terkenal, ya, di luar negeri sana namanya Oprah Winfrey. Dan konon katanya mereka ini semua tidak sukses secara akademik, ya, seperti ini pembuat apa Microsoft juga hanya sampai lulus SMA saja, kuliah tapi tidak dilanjutkan, gitu ya. Konon katanya orang-orang ini tidak sukses akademik, akan tetapi sukses secara bakat. Bagaimana tidak saat ini mereka bisa meraup keuntungan yang setinggi-tingginya, yang sebanyak-banyaknya di dunia entertain, ya, atau di dunia usaha mereka. Nah, lalu selanjutnya, Ibu dan Bapak, tentunya eh, kita sepakat bahwa yang kita harapkan, kita itu menginginkan
bisa sukses secara akademik dan bisa sukses secara bakat. Jangan sampai kita mengalami hal seperti ini, Ibu dan Bapak. Sudah berganti belum ya? Tentunya kita tidak mengharapkan mereka itu tidak sukses secara akademik ataupun tidak sukses secara bakat. Apakah screen saya sudah berubah? Masih belum ya? Sebentar. Oke, baik. Nah, Ibu dan Bapak, tahukah dia siapa? Konon katanya Andri Wongso adalah seorang pengusaha terkenal dan beliau tidak tamat SD. Secara akademik tidak sukses, akan tetapi secara bakat beliau sukses. Nah, tentunya kita tidak mau seperti ini ya. Banyak di Indonesia orang-orang yang giat kuliah, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Mereka dapat dikatakan sukses secara akademik, tapi tidak sukses secara bakat, ya, atau mungkin belum. Dan tentunya ini yang sangat kita tidak inginkan. Mereka tidak sukses secara akademik dan tidak sukses pula secara bakat. Nah, untuk itu di sekolah ibu dan bapak dan di anak-anak ibu dan bapak kemarin sudah dilakukan pemeriksaan psikologis atau psikotes yang tentunya memiliki tujuan, di mana tujuannya untuk mengidentifikasi kemampuan umum dan kemampuan khusus, sehingga membantu para siswa dalam meningkatkan prestasi belajarnya. Kemampuan umum itu apa? Di sini kemampuan yang bisa menyelesaikan berbagai permasalahan secara umum, ya. Misalkan saja ibu dan bapak melihat diri kita ataupun orang lain ataupun mungkin anak kita, anak didik kita yang apabila ada permasalahan di jalanan, dia bisa menyelesaikan masalahnya bagaimana. Misal, ada kebakaran. Nah, tingkat intelijensi bisa dilihat dari situ dalam menyelesaikan kemampuan umum. Ada kebakaran, apakah dia hanya cukup kaget saja, terdiam, dan tidak ada solusi? Atau dia bahkan menggerakkan masyarakat bagaimana caranya untuk bisa memadamkan api? Atau juga ada beberapa anak atau kita sendiri yang bergegas menelpon pemadam kebakaran dan mencari cara bagaimana caranya bisa memadamkan api dan agar tidak banyak korban. Nah, itu seperti itu. Kita bisa lihat kemampuan khusus, kemampuan umum di lapangan yang kita lihat. Nah, di sini selain kemampuan umum, ada juga kemampuan khusus. Kemampuan khusus ini berkaitan dengan bakat, ya. Jadi, kemampuan khusus ini bisa membantu siswa atau anak kita dalam meningkatkan prestasi belajarnya tentunya. Nah, selanjutnya tes yang dijalani di sekolah ibu dan bapak dan kepada anak ibu dan bapak yaitu tes IQ atau intelijensi. Alat tes yang digunakan yaitu Culture Fair and Intelligence Test atau CFIT. Nah, untuk tes IQ ini atau tes intelijensi ini bertujuan untuk mengukur fluid ability. Apa itu fluid ability? Fluid ability adalah faktor herediter yang dibawa oleh seseorang sejak lahir. Ya, Ibu dan Bapak. Dan ini dia untuk klasifikasi intelijensi bahwa untuk di atas 170 yaitu genius, 140 sampai 169 sangat superior, ada superior di atas rata-rata, rata-rata di bawah rata-rata, bahkan ada borderline dan defektif secara mental atau bahkan ada yang tidak terklasifikasi. Silahkan Ibu dan Bapak bisa melihat hasil tes anaknya atau Ibu dan Bapak guru bisa melihat kategori dan skor IQ-nya anak Ibu dan Bapak. Dan di sini perlu saya
garis bawahi bahwa untuk psikotes akan sangat terpengaruh kondisi psikologis pada saat pelaksanaannya. Ya, kondisi psikologis ini bisa berbagai hal. Satu, bisa dari kondisi putra-putri ibu dan bapak. Ya, kondisi murid ibu dan bapak pada saat pelaksanaan tes. Apakah mereka sedang memiliki kondisi mental yang baik-baik saja, kondisi fisik yang baik-baik saja, ya, dan kondisi lingkungan yang tidak mengganggu, gitu ya, itu kondisi psikologis. Nah, untuk selanjutnya dilakukan tes bakat, ya. Tes bakat di sini yang digunakan yaitu menggunakan alat tes yang bernama Differential Aptitude Test atau DAT, di mana tes ini bertujuan untuk mengukur struktur dan organisasi kemampuan mental khusus seseorang, di antaranya kemampuan verbal, numerikal, kemampuan skolastik, tes kemampuan berpikir abstrak, kemampuan berpikir mekanik, relasi ruang, dan kecepatan serta ketelitian klerikal. Nah, ini tes bakat ini untuk mengukur kemampuan khusus dalam bidang apa? Dalam bidang verbal reasoning, ada juga numerical reasoning dan lain sebagainya. Dan untuk kemampuan verbal ini untuk mengukur seberapa baik seseorang dapat mengerti ide-ide dan konsep yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata. Dan tentunya kita juga bisa melihat seberapa mudah seseorang dapat berpikir dan memecahkan masalah dalam bentuk kata-kata. Selanjutnya, tes kemampuan numerikal. Jika tadi verbal ability untuk mengukur seberapa baik yang diungkapkan dalam bentuk kata, kalau numerikal dalam bentuk angka. Berarti kita juga bisa melihat seberapa mudah seseorang dapat berpikir dan memecahkan masalah yang dinyatakan dalam bentuk angka. Nah, selanjutnya tes kemampuan skolastik atau scholastic reasoning ini merupakan gabungan antara kemampuan berpikir verbal dan numerikal. Kombinasi skor keduanya, kemampuan tersebut menjadi penduga yang baik bagi penyelesaian tugas-tugas dalam mata pelajaran akademik dan penyelesaian studi di perguruan tinggi. Jadi, ada beberapa sekolah yang akan melakukan kelas unggulan, biasanya mereka hanya melakukan tes kemampuan skolastik saja. Jadi, tes verbal dan numerikal itu pun yang saat ini dipakai di perguruan tinggi ya Ibu dan Bapak, itu untuk tes UTBK, SMBT ya, jalur SMBT itu hanya mempergunakan tes kemampuan berpikir verbal dan numerikal saja. Selanjutnya, tes kemampuan abstrak atau abstract reasoning. Tes ini untuk melihat seberapa baik atau seberapa mudah seseorang memecahkan masalah meskipun tidak berupa kata-kata atau angka. Akan tetapi masalah tersebut disajikan dalam arti ukurannya, bentuknya, posisi, dan besarnya menggunakan berbagai pola, rancangan, ataupun diagram. Nah, untuk selanjutnya dilakukan juga tes kemampuan mekanik atau mechanic reasoning. Tes ini berfungsi untuk mengetahui seberapa mudah seseorang memahami prinsip-prinsip umum ilmu pengetahuan alam dan seberapa baik seseorang mengerti tata kerja yang berlaku dalam perkakas sederhana atau mesin peralatan lainnya. Ibu dan Bapak bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari, apakah putra-putri ibu dan bapak termasuk anak yang detail untuk membereskan atau membetulkan berbagai perkakas yang ada di rumah misalnya. Nanti kita sinkronkan dengan tes kemampuan mechanic reasoning-nya. Baik, untuk selanjutnya tes kemampuan relasi ruang atau space relation reasoning. Jadi tes ini untuk mengukur seberapa baik seseorang dapat memvisualkan, mengamati, atau membentuk gambaran-gambaran mental dari objek-objek dengan jalan
melihat pola 2 dimensi dan berapa baik seseorang dapat berpikir dalam 3 dimensi. Biasanya kemampuan ini dikhususkan bagi mereka yang ingin menjadi seorang arsitek, misalnya dokter, ya, desainer, itu harus memiliki kemampuan reasoning space relation yang tinggi. Jadi bagaimana seseorang dapat memperkirakan berbagai pola-pola, ya, 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Selanjutnya tes kecepatan dan ketelitian clerical atau clerical reasoning. Di sini untuk mengetahui seberapa cepat dan teliti seseorang dapat menyelesaikan tugas tulis-menulis, pekerjaan pembukuan, atau ramu-meramu yang sangat diperlukan di kantor-kantor, laboratorium, perusahaan dagang, dan tempat sejenis. Ya, jadi di tes ini hanya dilakukan 3 menit ya, set A dan set B, sehingga sangat dilihat ketelitian dan kecepatan. Oke, baik Ibu dan Bapak, selanjutnya juga dilakukan tes minat. Tes minat di sini kami mempergunakan alat tes yang bernama LITOP, di mana tujuannya untuk membantu siswa menemukan minat dasar, sehingga siswa tersebut dapat memiliki penyesuaian diri yang baik dan efektif. Untuk bidang minatnya terdapat bidang pribadi sosial, natural, mekanik, bisnis, seni, dan sains. Nah, Ibu dan Bapak, ada juga tes kepribadian kebetulan eh, ada yang dilakukan, ada yang tidak ya untuk tes kepribadian ini. Jadi untuk tes kepribadian di sini kami mempergunakan MBTI dan di sini terdapat 16 tipe kepribadian. Di antaranya ada extrovert, introvert, feeling, judging, thinking, dan probing. Gitu ya, ada rasional, idealis, artistik gitu ya. Jadi eh, kita bisa bilang untuk tes kepribadiannya itu dengan bahasa psikologi ada ISTJ. ISTJ itu extrovert, sensing, thinking, and judging. Jadi ada 16 tipe ESTJ, ISTJ, SFJ, sampai INFP. Nah, selanjutnya dengan kita melihat hasil tes ini, diharapkan hasil tes ini jangan sampai berakhir hanya di siswa itu sendiri. Hanya melihat hasil tes lalu sudah. Nah, sebaiknya setelah kita melihat hasil tes, mereka semuanya bisa berdiskusi dengan orang tua, dengan guru, gitu ya. Apa yang menjadi harapan orang tua, apa yang menjadi harapan siswa itu sendiri. Lalu selanjutnya bisa membuat list kelebihan dan kekurangan yang disadari oleh orang tua dan siswa itu sendiri atau anak itu sendiri. Lalu dibuatkan daftar list karir apa yang sebetulnya diharapkan oleh putra-putri ibu dan bapak, oleh anak didik ibu dan bapak pada saat ini. Karena tentunya mereka akan sangat dipengaruhi oleh dirinya saat ini dan lingkungannya. Tidak apa-apa dengan membuatkan list daftar karir dan setelah itu kita sinkronkan dengan hasil tes. Sinkronkan dengan kelebihan dan kekurangannya. Lalu sinkronkan dengan diskusi harapan orang tua dan anak itu sendiri. Inginnya kemana? Nah, sesuai dengan usianya dia saat ini. Apakah usia SMP, SMA, seperti itu. Nah, lalu di usia apapun, SMP ataupun SMA, sebetulnya anak sudah bisa menjadi decision maker terbaik untuk hidupnya. Kita sebagai orang tua dan guru hanya memberikan jalan, hanya memberikan jambatan, memberikan berbagai informasi yang kita tahu kepada anak-anak kita atau anak didik kita. Setelah itu, biarkan mereka membuat keputusan yang terbaik bagi diri mereka. Baiklah, Ibu dan Bapak,
Sekian saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.